Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep salad jelly. Bisa banget nih untuk ide jualan. Rasanya enak, modalnya ekonomis. Aku juga berbagi beberapa tips supaya salad jelly ini nggak mudah berair. Mau tahu cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai, jangan di skip supaya nggak gagal paham. Pertama, siapkan panci. Masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan, boleh dikurangi atau ditambah. Kemudian tambahkan sepertiga saset agar-agar plain. Ini adalah salah satu kunci supaya nanti jelinya tidak mudah berair. Jadi ini akan aku bagi menjadi 3 bagian karena aku akan buat 3 rasa. Jadi ini udah aku bagi 3. Ini dimasukkan sepertiga sasetnya. Jelly itu memang sudah berair ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita tambahin agar-agar plain seperti ini akan meminimalisir kadar air yang ada di dalam jelly. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Selanjutnya, aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk warnanya, supaya sedikit lebih terang, aku tambahkan pewarna hijau muda 1 tetes aja. Lalu aduk-aduk sampai betul-betul larut dan tercampur. Lanjut masak jelly melon menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Salah satu tipsnya juga saat kita memasak jelly atau puding, ini harus betul-betul sampai mendidih supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang seperti ini, jangan lupa masukkan fruit acid. Fruit acid ini ada di belakang kemasan dari Nutrijelnya, itu biasanya ditempel di belakangnya. Ini dimasukkan semuanya. Dan ini tidak boleh di skip ya teman-teman, karena ini akan memperkuat rasa dari buahnya. Kalau fruit acidnya di skip, nanti rasanya itu kayak ngambang gitu. Jadi buahnya nggak terlalu berasa ya teman-teman. Aduk-aduk sampai fruit acidnya betul-betul larut. Kalau fruit acidnya sudah benar-benar larut dan tercampur seperti ini, tuang jelly melon ke dalam cetakan atau loyang. Ini jelly strawberry. Dan ini yang rasa mangga. Selanjutnya biarkan semua jelly hingga betul-betul set. Untuk jelinya ini sudah betul-betul beku. Dan sekarang ini mau aku keluarkan terlebih dahulu. Jangan lupa pinggirnya direnggangkan seperti ini. Dan kemudian ini akan aku potong pakai talenan kayak gini ya teman-teman, supaya lebih mudah. Karena ini ketebelan, jadi mau aku belah dulu menjadi 2 bagian. Selanjutnya ini tinggal dipotong-potong kayak gini. Untuk potongannya ini sedang aja ya, terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, jadi bentuk potongan dadu. Dan ini semuanya udah selesai aku potong. Ini untuk rasa mangga, ada kecampur rasa melonnya juga. Dan ini rasa melon. Kemudian ini yang strawberry. Banyak banget jadinya, 1 mangkok besar seperti ini. Selanjutnya tambahkan 500 gram mayones, saya pakai Maestro kayak gini. Ini yang 1 kilo harganya 30.000 ya teman-teman. Ini saya pakai 500 gramnya, artinya separuhnya.
Jadi kalau kita hanya pakai 500 gram, artinya kita pakai Rp15.000. Boleh ditimbang, tapi ini aku langsung aja masukin separuhnya. Terus tambahkan setengah kaleng kental manis. Ini yang Omela pakai yang 370 gram. Aku pakai setengah kaleng dulu. Nanti tinggal dicicipi aja ya. Kalau misalnya kira-kira masih kurang, bisa ditambahkan. Terus ini diaduk-aduk kayak gini. Ini wadahnya agak kurang besar ya. Nah, dan ini udah betul-betul tercampur merata seperti ini. Selanjutnya ini akan dikemas. Untuk mengemasnya aku pakai wadah kayak gini. Ini yang 155 ml. Langsung aja masukkan salad jelinya. Nah, ini dimasukkan itu nggak terlalu sampai penuh banget gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh diisiin kayak 2 sendok sayur gini teman-teman. Dan ini udah dimasukkan ke cup semuanya kayak gini teman-teman. Jadi banyak kayak isinya. Selanjutnya, salad itu kurang lengkap kalau nggak dikasih keju. Jadi harus dikasih topping keju gini di atasnya. Semakin banyak kejunya itu kalau menurutku ya, itu semakin enak. Kalau aku paling suka banget kalau kejunya itu banyak. Dan ini saladnya semuanya udah aku kasih tutup. Hasilnya cakep banget kayak gini. Sebelum dimasukkan ke kulkas, karena ini memang sebaiknya ditaruh di kulkas ya. Ini cupnya itu penuh kayak gini. Ini mau aku cicip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, asam kemudian manis, itu benar-benar balance banget. Meskipun belum dimasukkan ke kulkas, ini enak banget ya teman-teman.